Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Judu Channel dimanapun berada. Alhamdulillah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada tayangan kali ini, karena kita masih nuansanya adalah Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Ana Dairobi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, karena masih dalam nuansa lebaran, mungkin tayangan ini Ana akan membahas tentang adab bersilaturahmi atau berkunjung ke rumah saudara kita atau teman-teman kita atau dan lainnya. Nah, sahabat Judu pasti hari ini atau terus punya planning ingin lebaran kemana, ke sini, ke situ dan lain-lain kan. Dan tentunya lebaran kita kali ini atau silaturahim kita kepada rumah saudara ini tidak sia-sia begitu saja. Walaupun kita lebaran, pada kenyataannya hati-hati. Dalam silaturahmi itu ada dua. Ada yang dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang belum kita pahami. Kadang ada kita silaturahmi di situ isinya tentang menggunjing seseorang, atau kita datang ke tempat rumah saudara, di situ malah kita ada sesuatu majelis atau pembicaraan yang tidak baik untuk agama kita, tidak baik dari sisi pandang agama. Sahabat Jundu, perlu diketahui bahwasanya adab atau akhlak kita berkunjung ke rumah seseorang, apalagi yang seseorang itu adalah orang-orang yang alim, orang yang soleh, ataupun orang yang lainnya juga, ini bisa kita terapkan. Dan sesungguhnya sahabat Jundu, seseorang itu bisa diketahui adabnya baik atau buruknya dari sini, dari cara berkunjungnya, dari cara berjalannya, dari cara duduknya, itu dapat diketahui. Bahkan kalau kita bilang, kalau kita belajar adab atau akhlak di dalam ajaran kita ini, maka sebenarnya kita ada namanya ilmu dalam psikologi. Jadi kita mengetahui nih, ini orang baik atau enggak, dari diketahui dari bagaimana cara berjalannya, cara duduknya, cara bersilaturahim, cara berbicaranya, itu dapat diketahui adab-adabnya. Maka oleh karena itu perlu sahabat Jundu ketahui juga. Dan ini mudah-mudahan tayang ini bermanfaat buat sahabat Jundu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Hal apa aja nih? Adab-adab apa aja ketika kita berkunjung untuk bersilaturahmi kepada saudara kita atau teman-teman kita? Yang pertama adalah niat. Kenapa niat? Karena niat ini menentukan apakah kita mendapatkan pahala atau tidak. Dari awal ini niatnya seperti apa. Dalam hadis Rasulullah SAW, man ada maridon au zara akhan lahu fillah nadahu munadian tibda wa taba mamsyaka wa tabawata minal jannah manzilan. Yang artinya adalah barang siapa yang menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya fillah karena Allah Ta'ala, nadahu munadian, berbahagialah kamu, dan tibda wa taba mamsyaka, dan berbaiklah pula dalam perjalananmu, wa tabawwa'ta fil jannah manzilan, dan tempatmu adalah di surga. Tuh, dan engkau akan ditempatkan di surga. Di sini dalam hadis ini Masya Allah Ta'ala, artinya kalau kita memiliki niat baik, maka Allah Ta'ala akan membuat kita ini berbahagia dan dimudahkan perjalanan kita. Ada orang ada dalam perjalanan tapi dia nggak bahagia, moodnya jelek, moodnya nggak enak gitu. Bisa jadi mungkin karena niatnya nggak lurus gitu, niatnya nggak kuat untuk dalam sisi pandang agama yang baik, yang di situ mendapatkan nilai pahala. Nah, tapi kalau kita punya niatnya baik, niatnya lurus, insya Allah tuh mood kita juga enak. Karena emang ini ada dalam hadis. Apapun sebenarnya yang memiliki niat yang baik, maka Allah Ta'ala akan memberikan tuh di hati kita tuh ada rasa bahagia dalam menjalankannya, berbahagia. Dan di sini baiklah pula tuh perjalanannya. Maksudnya berbaik pula lancar urusannya, lancar jalannya, aman insya Allah. Itu yang pertama adalah niat. Maka ketika kita untuk mengunjungi saudara kita atau bersilaturahmi atau lebaran, maka niat kita lurusin dulu. Niat kita adalah untuk apa? Untuk mengunjungi sana. Niatnya untuk apa? Niatin karena Allah Ta'ala, niatin untuk bersilaturahmi, dan niatin ini semua yang kita lakukan adalah sunnah Rasulullah SAW, sehingga kita mendapatkan pahala. Jangan niatnya THR. Kalau niatnya THR dapat sedikit kecewa gitu ya. Ini yang salah dalam realitanya. Banyak orang yang mengunjungi sini, nah bahkan bisa dikomposisi nih, klasifikasiin. Kalau ke rumah dia paling dapetnya segini nih, 5.000. Kalau datang ke rumah dia nunggu deh dapetnya berapa? Gocap dapetnya. Nah enak. Nah ini juga jangan. Yang penting niatnya lurusin dulu. Masalah THR tuh bonus, insya Allah.
Itu pertama. Yang kedua adalah kita harus ketika kita datang ke rumah saudara kita atau ke rumah teman kita atau intinya kita lebaran ke rumah siapapun, yang kedua adalah meminta izin. Kenapa harus minta izin? Karena ini sangat menentukan sekali di mana adab kita dapat dinilai dengan jelas adalah orang yang meminta izin untuk masuk, langsung nyeleweng aja, langsung masuk aja. Nah ini hati-hati ya, kita bisa dinilai adab kita kurang baik. Karena ada di dalam hadis Rasulullah SAW ya, yang berbunyi innama ju'ilal istizan min ajlil basar. Sesungguhnya dijadikan meminta izin ke kita masuk ke sebuah rumah seseorang atau mengunjungi seseorang min ajlil basar, adalah untuk menjaga pandangan kita. Karena setiap rumah itu memiliki privasinya masing-masing, ya kan? Ya sama, kita semua punya rumah kan gitu. Kadang kita juga belum siap ada tamu. Kadang kita lagi ngapain tuh dan lain-lain. Kita belum dandan. Kalau perempuan belum pakai jilbab. Warna laki mungkin lagi di rumah lagi celana pendek. Nah ini hal-hal yang kalau kita mengunjungi suatu rumah, izin ini menjadikan kita terjaga dari pandangan itu atau yang lain-lainnya kita nggak tahu. Tuh. Makanya Masya Allah, ajaran Rasulullah SAW begitu indah. Dan selanjutnya apa lagi? Wasunnatu antusallim. Disunahkan kita mengucapkan salam ketika kita mengunjungi suatu rumah. Ini sudah biasa. Mungkin tanpa diajarkan, antum semua udah tahu semua nih sahabat Jundu. Ya pastilah Assalamualaikum. Tapi yang benar juga kalimatnya Assalamualaikum. Gitu. Itu nada Assalamualaikum tuh bisa bikin penghuni rumah bingung tuh. Nada Assalamualaikum tuh bisa menentukan juga ternyata. Kalau Assalamualaikum gini, Assalamualaikum, Kang minta-minta tuh. Tapi kalau Assalamualaikum, wah jagoan. Tapi biasa ya standar kita mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah itu dengan kebahagiaan, dengan rasa senang kita. Namanya kita ngunjungin seseorang, pasti Assalamualaikum jangan Assalamualaikum. Nah jangan gitu juga. Jadi harus ekspresinya juga harus bahagia juga ketika kita mengunjungi teman atau saudara kita. Itu penting. Ya, jadi selain kita minta izin, kita mengucapkan Assalamualaikum atau kebalik juga boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada di rumah gak? Gitu. Boleh masuk. Dan. Intinya jangan masuk sebelum diizinkan. Ini ilmu. Ini sangat penting. Walaupun enteng, tapi ini menentukan banget adab kita, akhlak kita di sini nih. Ya Allah, kita bakal ditentuin banget. Walaupun dia udah kenal dan lain-lain, jangan masuk sebelum diizinin. Apabila pintu terbuka, maka kita disunahkan untuk menghadap kanan atau kiri atau berada di posisi kanan atau kiri, tidak di tengah-tengah pintu ya. Kalau pintu terbuka nih, jadi ketika kita mau datang, pintu udah kebuka. Di mana posisi kita untuk diri? Jangan di tengah-tengah pintu itu, pintu yang sudah terbuka, tapi ada di kanan atau di kiri. Begitu. Ini caranya, ini adab. Jangan ketika masuk pintu kebuka kita di tengah-tengah. Kita ngelihat tuh, saksiin ya ada dalam rumah. Usahain kita jangan ngelihat, hadap ke kanan atau hadap ke kiri. Pokoknya di sisi pintu kan pintu ada dua nih. Kalau nggak di sini, ya di sini dah dirinya gitu. Jangan di tengah-tengah sini nih. Gitu. Itu penting dah. Karena di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kama fil hadis, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iza ata baba qaumin lam yastaqbilil baba min tilqa'i wajhi, walakin fi ruknihil aiman wal aisar summa yaqul assalamualaikum. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang apabila mendatangi pintu orang lain min tilqa'i wajhi, tidak pernah mendatangi dari depannya, walakin fi ruknihil aiman wal aisar, akan tapi berada di posisi kanan atau kirinya. Summa yaqul, kemudian Rasulullah SAW mengucapkan assalamualaikum. Tuh ya kan, jadi Rasulullah SAW emang udah ngajarin tuh. Ini kalau kita kerjain, Masya Allah, berlimpah pahala kita. Selain kita datang mengunjungi rumah orang, rumah saudara kita, tapi banyak tuh sunnah-sunnah yang bisa kita kerjain. Atau sebenarnya kita udah kerjain, tapi nggak ada ilmunya, kan sia-sia juga. Pengamalan tanpa ilmu adalah sebuah sia-sia. Maka kali ini, sahabat Jundu insya Allah mengetahui bahwasanya itu adalah sunnah. Kalau kita kerjain, mengikuti apa yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau pintunya rumah yang kebuka tuh jangan ada di tengah-tengah, tapi di kanan atau di kiri. Oke? Paham semua? Kemudian yang ketiga adalah kalau pintunya ketutup, maka kita harus ketuk pintunya. Kalau ada bel, kita pencet belnya. Ya, dan kemudian kita meminta izin. Bahkan sahabat Jundu, meminta izin ini adalah sesuatu yang benar-benar selain diajarkan oleh Rasulullah SAW, juga diajarkan
oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat 27. Itu yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Tuh, jadi jika kita nggak menemukan seseorang, maka jangan masuk. Kita nih benar-benar Masya Allah minta izin itu diajarin sama Allah dan Rasulnya. Apa lagi yang kita dustain? Di sini Allah Ta'ala ngajarin akhlak, adab di dalam firman Allah Ta'ala, di hadis semua ada. Tapi kenyataannya banyak nih orang yang menyepelekan dan nggak tahu, bahkan tahu ilmunya, tapi nggak tahu kalau itu adalah dari sisi agama. Bukan belajar, bukan berasal dari PPKN, tapi berasal dari ilmu agama sebenarnya sumbernya semua. Yang keempat, berapa kali sih kita harus minta izin? Minta izin ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ada 3 kali. Kesempatan kita 3 kali. Ya. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Iza sta'zana ahadukum salasan, falam yu'zan lahu falyarji. Jadi apabila kita mendatangi rumah seseorang dan kita udah minta izin sebanyak 3 kali, ya, kemudian nggak diizinkan, nggak dapat izin atau nggak ada jawaban sama sekali, falyarji, maka kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk pulang kembali. Jadi jangan terusin. Kadang ada yang ngakalin juga, ketok sampai 3 kali, assalamualaikum, ya, minta izin, terus 2 izin, yang ketiga minta izin, ada nggak di rumah? Sebenarnya kita bukan minta izin sih kalau lebaran ya. Ada orang nggak di rumah gitu, ada siapa di rumah, Assalamualaikum, kita panggil namanya dan lain-lain. Biasanya seperti itu ya. Jarang sebenarnya kalau dalam realita boleh masuk gak ini. Kecuali ya pas udah ada orangnya baru biasa itu kita boleh masuk nih. Nah kemudian pintu ketutup, kita udah assalamualaikum. Kemudian di dalam rumah itu nanya siapa kamu, maka harus kita jawab dengan jawaban yang jelas. Jangan jawab dengan ini gue masa lu gak kenal, ini aneh, ini saya, jangan begitu. Itu nggak boleh. Ini banyak riwayat nih kejadiannya yang menjawab tentang nama saya, bahkan sampai ada dalam kisah Rasulullah SAW. Jadi ketika ada orang nanya di dalam nih, siapa? Jangan bilang aneh, yang gitu. Nggak semua orang tuan rumah kenal kita. Kenal, masa lu nggak kenal sih suara kayak main tebak-tebakan gitu, ya kelamaan. Jangan perlu dimatiin dah, itu jangan. Jawab yang jelas, nama inti siapa, dari mana, sebutin biar tuan rumah tuh paham dan bisa mengizinkan kita masuk. Jadi sahabat Jundu, jangan seperti itu. Kalau kita datang ke rumah orang, ya ketika tuan rumahnya nanya siapa, kita bilangnya saya. Kecuali si tuan rumah itu udah kenal suara kita semua, maka kita bisa menjawab dengan saya. Dan tuan rumah, oh inti, ya aneh kenal, ayo masuk. Nah itu boleh, nggak apa-apa, silakan, sah-sah saja. Walaupun dengan cara ketika tuan rumah nanya siapa, dan dia paham, wah, dinebak nama yang benar, ya udah boleh. Dan dia bukakan pintunya, berarti itu udah mungkin punya sandi kali. Ada hadis Mi'raj, yaitu ketika malaikat Jibril datang setiap pintu langit. Itu setiap pintu langit itu kan bertanya siapa, maka malaikat Jibril berkata ana Jibril. Tuh nggak ana doang, tapi beliau mengatakan ana Jibril. Kemudian dari Jabir radhiyallahu an berkata bahwasanya beliau pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW, kemudian mengetuk pintu. Sahabat Nabi yang bernama Jabir mengetuk pintu, kemudian Nabi bertanya siapa di luar, siapa di pintu, siapa yang datang. Maka Jabir berkata saya. Kemudian Nabi mengatakan saya, dan sepertinya nada Nabi itu tidak menyukainya dan tidak senang ketika Jabir radhiyallahu an mengatakan saya. Maka saat itu Jabir mengatakan ana Jabir. Kemudian sahabat Jundu, jika tuan rumahnya atau beberapa perwakilan dari tuan rumahnya keluar dan kita ingin menemui salah satu dari keluarga ini, kemudian dikatakan sama keluarga yang lainnya mengatakan bahwasanya tuan rumahnya tidak ada, atau gini aja dah contohnya. Kita ingin menemui tuan rumahnya nih, tapi hanya ada pembantunya, khadimnya. Khadimnya mengatakan, afwan maaf, tuanku tidak ada di rumah. Maka kita yang datang nggak usah marah, nggak boleh berburuk sangka, karena udah itu adab kita. Jangan bilang gitu, kayaknya ada di dalam,
Nah kita udah suzon tuh. Udah emang kalau nggak ada udah. Kita kembali aja dah. Karena di sini ada firman Allah Ta'ala di lanjutan surah An-Nur. Surah An-Nur ayat 28 yang bunyinya adalah wa in qila lakum murji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Dan jika dikatakan padamu kembali sajalah, maka hendaklah kita kembali. Itu lebih bersih bagi kita dan Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Dah, itu lebih afdol, lebih baik. Jadi Allah Ta'ala yang ngajarin. Kalau kita ke rumah seseorang dan dia bilang kembali, kita diusir dah, bahasanya ditolak, ya udah, khalas. Allah udah ngajak kita kembali aja, gak usah seuzon, gak usah apa-apa. Walaupun rasanya hati kita nih gondok juga nih. Waduh, kenapa ya? Ada apa ya? Kok padahal dia ada di dalam. Mungkin moodnya lagi gak enak, kita husnuzon aja terus, husnuzon. Nah ini yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dan Allah dalam adab berkunjung, adab bersilaturahmi. Itu ya adab kita.